Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Activity Dev. Kali ini kita akan belajar penerapan database MySQL di Laravel. Lalu, apa aja yang dipelajari ini? Kita akan membuat setting environment database, dari pembuatan database, penyesuaian settingan di environment database-nya Laravel. Yang kedua adalah menggunakan fitur migration. Nah, ini fitur migration ini, teman-teman. Jadi fitur migration ini akan memudahkan kita dalam membuat tabel-tabel di MySQL. Jadi kita nggak perlu lagi untuk membuatnya di seperti administrasi database. Jadi kita membuat tabel-tabel ini nggak perlu tuh membuka aplikasi. Jadi kita nggak perlu buka aplikasi kayak administrasi database kayak phpMyAdmin, Navigate, SQL Yoke, dan lainnya. Nah, fitur database migration ini pada Laravel cukup mudah caranya. Nanti kita akan belajar satu persatu. Untuk selanjutnya, setelah migration, kita akan membuat seeder. Nah, apa itu seeder? Jadi teman-teman, kalau kita di Laravel itu, kita akan bisa membuat dummy data yang banyak sekalipun dengan seeder. Repot kan kalau kita harus insert satu-satu di misalnya phpMyAdmin, insert data satu, atau kita membuat aplikasi lalu di insert sekaligus. Tapi dengan seeder ini kita memasukkan data itu gampang banget. Yang keempat yang kita pelajari adalah Eloquent Model. Nah, kalau di Laravel, teman-teman, untuk query-nya itu dalam bentuk ORM ya. Jadi, apa itu ORM? Salah satu teknik untuk memetakan basis data relasional ke model objek. Jadi, kita nggak langsung kayak select from bla 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 tabel apa. Jadi, kalau Eloquent kita merubah satu kolom-kolom itu menjadi objek. Nah, nanti setiap model itu mewakili sebuah tabel pada database. Untuk 4 poin ini kita akan belajar satu persatu secara detail ya teman-teman. Nah, untuk pertama kali kita akan setting environment database, yaitu penyesuaian. Kita akan membuat database. Kita langsung praktek aja. Pertama-tama kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin kita udah belajarin ya teman-teman. Jadi memakai data Laravel yang udah ada. Kalau misalnya belum ada yang install, bisa ditonton tutorial sebelumnya. Ini saya namakan localhost biodata. Kita langsung aja ke editornya, lalu cari file .env. Sini fokus di sini ya teman-teman. Connection, db host, db port, ada db database, db username, ada db password. Kita cukup kalau di localhost, db username-nya defaultnya root, db password-nya nggak pakai password. Kalau misalnya teman-teman punya password di localhost-nya, silakan sesuaikan. Lalu kita db database-nya.
Kali ini saya akan menamainya dengan DB Biodata. Nah, nama di sini harus disesuaikan dengan database yang sudah kita buat di PHP MyAdmin ya teman-teman. Coba kita ke PHP MyAdmin. Kita cek di sini belum ada DB Biodata, berarti kita buat dulu DB Biodata. Oke, kita create. Nah, jika sudah sama, untuk pelajaran menyesuaikan environment pada Laravel sudah selesai. Berarti cukup di sini saja ya teman-teman. Biasanya kalau Laravel itu DB username-nya dan root-nya sudah default kalau untuk localhost. Selanjutnya kita akan belajar fitur migration. Oke. Kalau untuk membuat fitur migration, kita pertama-tama ke command prompt dulu. Yang biasanya htdoc, saya menamainya dengan folder biodata. Kita ketikkan di sini php artisan, karena pembuatannya kita memakai php artisan. Jika belum tahu php artisan itu apa, tonton ya video khusus tentang php artisan. Oke, kita buat misal di sini saya membuat nama tabel profil. Buat tabel profil. Oke. Kita tunggu prosesnya. Ya, kalau udah kita bisa cek migration pembuatannya di folder database lalu migrations. Kita cari yang kita buat tadi, buat tabel profil yang ini ya. Nah, di sini nanti kita ketikkan kolom-kolom apa aja yang akan kita buat. Tabelnya profil. Lalu saya membuat kolom increment dengan nama kolom ID. Ini sebagai primary key dan auto increments. Di sini ada kolom nick dengan string, ini nantinya akan menjadi varchar dengan length 255. Ada string nama, ada alamat, ada dengan tanggal lahir dengan tipe data date, lalu timestamp. Timestamp ini akan membuat dua kolom, create add dan update add. Nah, untuk fungsi up ini di dalamnya akan mengeksekusi pembuatan tabel, sedangkan down ini akan mengeksekusi nantinya penghapusan tabel. Oh, up di sini profil juga ya berarti ya. Namanya harus sesuai create dan drop profil dengan cara mengetikkan php artisan migrate. Nah, tabel profil yang udah kita definisikan tadi sudah terbuat. Selain tabel profil, Laravel juga menyediakan tabel-tabel yang
standar yang udah disediakan, ada user, ada failed jobs. Lalu kita akan cek apakah tabel itu udah benar-benar terbuat atau belum. Di refresh aja biodatanya, lalu ada. Tadi kita sudah membuat tabel profil dan tabel bawaan dari Laravel, ada users, ada migration, ada failed jobs. Oke. Materi untuk pembuatan migration udah selesai. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai seeder. Kita akan membuat data dummy dari tabel yang udah kita buat. Caranya gampang. Kita masuk lagi ke command prompt. Pertama-tama dalam membuat seeder, kita akan membuat file untuk seedernya. Dengan cara php artisan make seeder. Lalu pembuatan nama filenya saya buat seeder profil. Untuk penamanya bebas ya. Jadi kita bisa membuat penamaannya sesuai apa yang dibutuhkan. Oke, kalau udah kita proses. Kita cek di folder database lalu folder sheets. Di sini udah ada seeder profil yang udah dibuat. Untuk seeder ini kita bisa ambil dari situs resminya Laravel. Di sini ada contoh bagaimana cara untuk mengeksekusi seeder. Itu copy aja contoh dari situs resminya. Kita sesuaikan nama tabel dan kolom-kolomnya. Ada nama, ada nick, ada tanggal lahir. Nama kita buat random 10, nick 16, nama 4 aja, atau 5, tanggal lahir kita buat random, kita buat sama aja. Alamat. Oke. Udah. Kita kembali ke command prompt, lalu sebelumnya ini kita aktifkan dulu install. Ini yang akan kita run, namanya seeder profile. Oke. Lalu kita run. Setelah itu kita cek lagi datanya. Nah, di sini kita udah punya data nick, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, itu mungkin pelajaran untuk seeder.
Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang Eloquent. Untuk tutorial kali ini kita hanya membuat Eloquent object saja. Nanti selebihnya untuk pengaplikasian lebih lanjut di tutorial tentang CRUD-nya. Kalau untuk pembuatan Eloquent model, cukup mudah. Kita akan membuat Eloquent model, dan Eloquent model ini pada pembahasan ini hanya membuat modelnya saja. Untuk pengaplikasian lebih lanjut, kita akan belajar di tutorial mengenai CRUD. Cara membuat Eloquent model ini cukup mudah dengan PHP Artisan kembali, make model profile, ini satu, make model profile, ya. Lalu dia akan tergenerate di dalam folder app. App di sini ada. Ini yang sudah kita buat. Lalu di dalamnya kita isi ini aja, kita copy, cukup sampai sini. Nama, nick, alamat, tanggal lahir. Nah, pembuatan Eloquent ini cukup mudah. Nanti model profil ini akan kita gunakan untuk membuat CRUD. Untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya mengenai CRUD, yang kita akan bahas detail bagaimana cara membuat pengaplikasian CRUD, dimulai dari membaca data dari database, insert data, update data, dan hapus data. Oke, jika suka tutorial ini, subscribe dan like. Jika nggak suka, kritikannya boleh di bawah kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.